Ya, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Iran ini sebenarnya merupakan pesan kepada Israel agar menghentikan serangan baik itu ke Gaza maupun ke Lebanon di pemukiman Hezbollah. Jadi ini pesan yang disampaikan. Eh, Lebih besar dari yang sebelumnya, iya. Tetapi Iran tahu bahwa serangan yang kali ini pasti akan ditangkal oleh pihak Israel, bahkan juga oleh Amerika Serikat. Dan kenyataannya memang demikian. Tetapi memang ini tidak ditujukan untuk perang yang all out, katakanlah begitu ya. Tapi sekali lagi, pesan yang ingin disampaikan oleh Iran kepada Israel dan tentu pendukungnya Amerika Serikat. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana reaksi dari Israel. Apakah Israel akan membalas? Dan membalasnya seperti apa? Karena itu yang nantinya akan diperhitungkan oleh Iran. Kalau misalnya membalas dan membalasnya sangat luar biasa, Iran tentu tidak akan berdiam diri. Dia akan melakukan serangan yang lebih hebat lagi. Nah, di situ Amerika Serikat akan turun dan dia akan berada di belakang Israel. Tadi Presiden Joe Biden juga sudah menyampaikan bahwa jangan ragukan kami untuk terus berada di belakang Israel. Tetapi Perdana Menteri Rusia beberapa waktu yang lalu sudah datang ke Iran, ya, seolah-olah memberikan pesan kalau Amerika Serikat akan masuk ke perang ini, maka Rusia pun tidak akan ketinggalan untuk masuk ke dalam perang ini. Sehingga apa? Perang ini menjadi tereskalasi, menjadi besar, dan perang yang tadinya antara Israel dengan proksi-proksi kelompok-kelompok yang memang di belakangnya adalah Iran, sekarang menjadi perang terbuka antara Israel dengan Iran, bahkan juga menyeret negara-negara lain, Amerika Serikat, kemudian juga Rusia. Bukannya tidak mungkin Irak juga akan masuk dalam berada di belakang Iran. Dan ini tentu kekhawatiran kita adalah ini akan diikuti oleh beberapa negara dan meluas sehingga seperti yang disinyalir oleh Menhan kita Pak Prabowo, Presiden terpilih, bahwa kita diambang Perang Dunia Ketiga. Nah, ini yang kita tentu harus lakukan berbagai upaya agar tidak terjadi Perang Dunia Ketiga ini. Oke, jika tadi Prof. Hik mengatakan bahwa serangan ini dikhawatirkan juga akan melibatkan sejumlah negara juga, bahkan bisa dikhawatirkan memicu Perang Dunia Ketiga. Jadi seperti apa sebenarnya harus dilakukan? Apalagi kita sudah melihat ada pernyataan dari Dewan Keamanan PBB yang menggelar rapat darurat untuk membahas pasca serangan Iran ke Israel ini. Ya, pertama terus terang kalau PBB menurut saya tidak akan efektif. Kenapa? Dewan Keamanan PBB kalau mengambil sikap itu sulit karena apa? Amerika Serikat pasti akan memveto apapun keputusan yang dibuat apabila tidak berpihak kepada Israel. Dia akan veto. Ya, belum lagi nanti mungkin juga Inggris ada di situ, mungkin juga Prancis, tapi Amerika Serikat sudah dapat dipastikan akan memveto ini. Lalu yang kedua, kalau kita pergi ke Majelis Umum PBB, Majelis Umum PBB memang mayoritas dikuasai oleh negara-negara yang tidak setuju dengan tindakan Israel. Tapi gigi dari Majelis Umum PBB tidak ada. Demikian juga kalau misalnya pergi ke Mahkamah Internasional. Afrika Selatan sudah memasukkan gugatan kepada Israel terkait dengan dugaan bahwa Israel melakukan genosida berdasarkan konvensi genosida. Tetapi sampai hari ini masih belum menghasilkan apapun. Nah, oleh karena itu, upaya yang bisa dilakukan yang paling efektif adalah kuncinya di Amerika Serikat. Apabila Amerika Serikat tidak mendukung apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri Netanyahu, maka saya yakin Netanyahu tidak akan melakukan serangan-serangan yang bisa membahayakan dunia. Ya. Tetapi kalau Amerika Serikat selalu berada di belakang Netanyahu, maka menurut saya ya bukannya tidak mungkin perang dunia itu akan meletus. Oleh karena itu upaya yang terbaik menurut saya pertama harus ada komunikasi dengan pemerintah Amerika Serikat, meyakinkan kepada pemerintah Amerika Serikat bahwa mereka tidak harus terus mendukung Netanyahu. Nah, yang kedua mungkin juga bisa disampaikan kepada pemerintah Amerika Serikat ada upaya untuk menurunkan Perdana Menteri Netanyahu.
ya. Karena kita tahu lah kalau Amerika Serikat kalau urusan kayak begini jago dia, sudah di mana-mana mereka lakukan, ya. Nah, kalau misalnya ini terjadi, maka kepemimpinan di Israel itu akan berganti dengan harapan ganti pemimpin akan ganti kebijakan. Oke. Nah, ini yang seharusnya dilakukan. Sementara tentu harus ada lobby ke Iran bahwa sambil menunggu proses ini, Iran tidak melakukan serangan-serangan lagi, termasuk juga menghimbau pada Iran agar proksinya juga tidak melakukan serangan lagi. Oke, nanti usai jeda saya akan tanyakan pertanyaan yang sama juga kepada Mas Faisal, di mana tensi dunia ini saat ini sudah semakin tegang, bahkan kalau kata Prof. Hik sudah diambang Perang Dunia Ketiga. Sesaat lagi Mas Faisal, kami kembali usai jeda pemirsa.